Bab 67-70. Om Presdir terpikat gadis miskin. 1 bulan kemudian. Sudah 1 bulan Dini yang tinggal di mansion Pak Barma, dengan status menantu mereka. Yang pada akhirnya Arya memutuskan untuk pergi tinggal berdua di rumah yang sudah dipersiapkan. Arya tanpa meminta persetujuan dari istrinya yang tidak pernah ia anggap ada. Memutuskan untuk sebaiknya tinggal berdua bersama Dini di rumah miliknya sendiri. Persetujuan untuk tinggal di rumahnya sendiri yang sudah ia beli, sudah dari jauh-jauh hari diminta persetujuan dari orang tuanya. Dan Pak Barma menyetujui hal itu. Memang alangkah lebih baiknya jika mereka sebagai suami istri memiliki rumah sendiri yang dapat ditinggali bersama. Ayah, Ibu, aku sudah membeli rumah untuk kami tinggali berdua. Jaraknya tidak jauh dari sini, dan mudah dijangkau juga menuju perusahaan. Bincang Arya pada ayah dan ibunya di ruang keluarga. Lalu, kapan kalian akan pindah? Tanya Pak Barma. Hari ini. Jawab singkat dingin Arya. Kenapa kau menginginkan untuk tinggal berpisah dengan kami? Itu tandanya mansion ini akan sepi lagi. Ibu senang jika ada Dini di sini. Ibu bisa bertukar cerita dan mengajaknya berkumpul bersama teman-teman ibu. Ujar Bu Amira. Tidak bisa, Bu. Keputusanku sudah bulat. Keras kepala Arya. Entah mengapa dia bersikeras sangat menginginkan untuk pergi dan tinggal di rumah yang berbeda bersama Dini, jauh dari ayah dan ibunya. Baiklah, tidak apa. Ibu akan sering mengunjungi kalian, jika ibu merindukan kalian berdua. Ucap Bu Amira. Pintu rumah kami selalu terbuka jika ibu ingin bertemu dengan kami. Ujar Arya. Rumah baru Arya bersama Dini. Rumahnya yang kali ini ia beli cash, tidak jauh berbeda dengan mansion milik orang tuanya. Yang sudah dipastikan harganya sangat fantastis. Sama-sama mewah dan megah, memiliki desain interior dan furnitur yang pastinya berharga. Dengan lahan hijau yang luas di halaman belakang dan depan rumah, bisa untuk bersantai, berkebun, ataupun bermain-main di sana. Saat Arya membawanya pergi juga untuk tinggal di rumah baru, hatinya cukup tidak tenang akan berpisah dari Bu Amira yang sangat baik padanya selama 1 bulan ini. Lalu, untuk dalam jangka waktu yang entah sampai kapan ia akan tinggal berdua bersama laki-laki yang membencinya. Bagaimana nasibnya di rumah itu? Sudah dipastikan, ia akan menjadi burung tawanan yang dikurung rapat-rapat dalam sangkar emas. Kehidupan bagaikan neraka, akan ia mulai setelahnya. Bawa semua koper masuk ke dalam. Ucap Arya pada Dini memerintah. Terdapat 3 koper berukuran sedang, berisi pakaian mereka. Dengan terseok-seok Dini membawa ketiga koper itu masuk, mengikuti Arya dari belakang. Arya hanya sibuk berjalan gagah, masuk ke dalam rumah barunya tanpa memikirkan wanita yang kesusahan di belakangnya. Cukup kagum awal pertama Dini masuk ke dalam rumah itu, bahkan interiornya melebihi mansion mertuanya. Kau ingin kemana? Berjalan mendadak berhenti Arya. Tentu saja saya mengikuti, Tuan. Untuk mengetahui di mana kamarnya, agar saya bisa menyimpan koper ini. Oh, ya sudah ikuti aku. Ujar Arya. Baik, Tuan. Jawab Dini susah payah menaiki setiap anak tangga dengan membawa koper. Sampai di kamar yang paling belakang, sangat terpencil, kurang penerangan, dan terpojokkan. Merupakan ruangan di antara barisan gudang-gudang. Ini kamarmu. Untuk selamanya kau akan tinggal di sini. Kau pasti sudah tahu sebagai apa posisimu saat ini. Jadi, jangan berpikir kau bisa menikmati rumahku dan tinggal seranjang bersamaku di kamar yang mewah. Ketus Arya kejam. Tetapi apakah di rumah sebesar ini hanya ada kamar seperti ini, Tuan? Tentu saja tidak, aku membeli rumah ini dengan penuh kenyamanan.
Aku membeli rumah ini sesuai dengan konsep yang diminta oleh Valeri kekasihku. Rencananya rumah ini adalah milikku dengannya setelah dia kembali padaku. Apa kau pikir aku akan memintamu sekamar denganku? Kita akan tidur di ranjang yang sama di sini. Oh, tentu saja tidak. Selama kau tinggal di sini kau bukan berstatus sebagai istri tapi sebagai pembantu di rumah ini. Dan anggap saja ini adalah fasilitas untukmu sebagai pembantu di rumahku. Mendengar semua perkataan Arya, Dini hanya menahan rasa pedih dalam hatinya. Kenapa? Kau ingin menangis? Untuk apa menangis? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintaimu dan jangan harapkan itu dariku. Sudah untung aku memberikanmu kamar, daripada aku mengusirmu dan tinggal di jalanan. Hardik Arya langsung pergi setelah mencaci Dini. Arya membawa kedua koper miliknya untuk disimpan di kamar miliknya, dan meninggalkan satu koper. Karena koper itu berisi barang-barang milik Dini. Bab 68. Tidak perlu buatkan aku sarapan. Aku benci rasa masakanmu. Arya membantingkan piring berisi makanan yang baru saja Dini masak. Dini diam di samping meja makan sambil menghapus air mata yang mulai menetes. Air matamu tidak akan merubah apapun, jadi berhentilah menangis karena tidak ada gunanya. Kau membuatku semakin muak saja. Arya menyambar tas kantornya dan keluar berjalan dengan kemarahan sambil membanting pintu dengan kencang. Dini merosot jatuh ke lantai sambil masih sesenggukan menahan sesak di dada. Kenapa dia sebenci itu denganku? Dini membersihkan pecahan piring dan makanan yang berhamburan berantakan di lantai sambil sesekali menyeka air mata yang anehnya tidak ingin berhenti. Hari ini seperti biasanya, Dini menghabiskan waktu di dalam rumah. Karena setiap hari Arya akan mengunci pintunya dari luar. Dia tidak mengizinkan Dini keluar dari rumah itu. Tidak memperbolehkannya bergaul dengan teman-temannya yang bahkan sudah lama tidak berjumpa setelah drop out itu. Apalagi tidak pernah bertemu dengan orang tuanya setelah pernikahan selesai. Karena tidak ada hal yang bisa dilakukan dalam rumah, di rooftop tempat jemuran dia bisa melepas penat menikmati indahnya kota Jakarta yang terlihat dari rumahnya. Saat merenung tanpa memikirkan apapun, ponselnya bergetar. Ada nama ibunya yang memanggil dari layar panggilan. Dini segera mengangkatnya panik, dia sedikit paranoid setiap menerima telepon dari seseorang. Takut jika ibunya selalu menanyakan kabar yang selalu dia usahakan dengan menjawab baik-baik saja, meski pada kenyataannya ia tersiksa. Assalamualaikum, Dini. Bagaimana kabarmu, Nak? Ucap Ibu Lia dalam telepon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu, jawab Dini. Syukurlah, jika kau baik-baik saja. Ini pertama kalinya Ibu mendengar suaramu setelah pernikahanmu itu. Sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Ucap Bu Lia. Iya, Bu. Dini senang bisa mendengar suara ibu lagi walaupun dalam telepon. Ada apa ya, Bu? Tidak ada, Nak. Hanya ingin tahu keadaanmu saja. Bagaimana Nak, menjadi pengantin baru? Ucap terkekeh ibunya dalam telepon membuat Dini menekan dadanya menahan sesak. Ya begitu saja, Bu. Jawabnya lelah sambil berusaha menahan getaran di suaranya. Ibu dengar dari Bu Amira jika kau dan suamimu pindah ke rumah baru. Kalian tidak tinggal bersama Bu Amira lagi. Iya, Bu. Itu benar, jawab selalu singkat Dini. Lalu, bagaimana dengan rumah baru ibu bersama bapak yang diberikan Bu Amira? Tanya Dini. Rumahnya sangat nyaman, bagus dan besar, Nak. Bapak dan ibu jadi tidak enak menempati rumah ini. Ibu juga bersyukur mendapatkan tanah yang bisa kami garap, sehingga kami tidak perlu membayar sewaan lagi. Kali ini tolong bahagia ya, Bu. Berhenti memikirkan kesedihan lain sampai ibu lupa untuk bersedih. Dini mencoba tertawa walau mungkin terdengar aneh. Iya Nak, pasti. Kau sehat-sehat ya di sana bersama suamimu.
Kapan-kapan kalian datang ke rumah kami, ujar Bulia. Iya, Bu. Doakan saja ya. Dini tutup dulu teleponnya ya, Bu. Assalamualaikum. Tutup telepon Dini. Iya, waalaikumsalam. Jawab Bulia menutup panggilannya. Menikah dengan perempuan yang paling Arya benci di muka bumi ini, adalah seperti masuk ke dalam lubang kesengsaraan. Setiap hari harus melihat wajah Dini saat di rumahnya. Rasanya dia ingin pindah planet saja daripada setiap hari harus berinteraksi dengan orang yang ia benci. Dari awal sejak bertemu dengan Dini, ia sudah menimbulkan rasa benci padanya tanpa alasan. Mungkin karena sikap angkuhnya yang kurang bisa berbaur dengan orang lain, dan keterobesiannya pada Valerie sehingga tidak bisa membuka hati pada wanita lain. Dia menganggap Dini adalah gadis yang aneh menurutnya. Dengan gaya pakaian yang norak dan sering membuatnya jengkel atas sikapnya yang polos tanpa arti. Sepertinya aku sudah melakukan pengkhianatan kenapa negara ini. Sehingga aku harus dihukum dengan menikahi wanita paling tidak aku inginkan di dunia ini. Ujar Arya duduk di singgasana kantor miliknya. Terlebih lagi alasannya menikah denganku yang membuatku ingin sekali menenggelamkannya di danau. Apalagi jika bukan uang, gadis miskin itu tentu saja tergiur dengan tawaran uang dari ibuku, yang entah kenapa ingin saja ditipu oleh tampangnya yang sok polos dan baik itu. Tapi lihat saja, aku tidak akan membiarkannya hidup bahagia. Akan kubuat dia menderita selama hidupnya. Dia tentu saja akan mendapatkan ganjaran karena sudah bermain-main denganku. Ujarnya berbicara sendiri. Tak lama kemudian saat Arya sedang bergulat dengan dirinya sendiri, Damar datang dengan membawa berkas. Kenapa melamun seperti itu? Tanya Damar melihat keanehan dalam sorot mata Arya, tidak penting untuk dibahas. Ujar dingin Arya. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pernikahan Anda dengan Nona Dini, Tuan. Maaf saya baru memberikan selamat sekarang. Saya tidak pernah menyangka jika kehadiran Dini di perusahaan ini akan membawa hubungan kalian sampai ke pernikahan. Ujar Damar sedikit menahan rasa sesak. Bagaimana tidak, dari dulu dia sudah menyimpan perasaan pada Dini namun, ketika berusaha mengungkapkan perasaannya Dini dengan lembut menolaknya. Aku tidak ingin membahas pernikahan ini. Aku menganggap pernikahan ini tidaklah pernah terjadi, tidak ada orang yang tahu jika aku sudah menikah. Dan untukmu jika perlu bawa wanita itu keluar dari planet ini, itu lebih baik agar ibuku tidak selalu mendesak diriku dengannya. Ketus Arya. Saya ingin memberikan berkas jika proyek baru sudah selesai dibangun. Dan saya juga ingin memberikan proposal untuk peresmian proyek baru itu. Setelah membaca berkas dan proposal pengajuan peresmian pembukaan proyek baru, Arya menyetujui apa yang sudah tertera pada isinya dengan tanda tangan. Di mana aku harus menandatanganinya? Tanya Arya. Di sini, Presdir. Ucap Damar sambil menunjuk. Tanda tangan Arya yang berharga dan penting itu terukir di proposal yang berataskan materai 10.000. Kita akan meresmikan proyek baru kita besok hari, agar lebih cepat beroperasi dan bersaing dengan perusahaan lainnya yang baru saja meluncurkan proyek baru. Ujar Arya. Baik Presdir. Jawab Damar. Bab 69. 1 minggu kemudian. Aku peringatkan padamu untuk besok. Selain menjadi pelayan di rumahku, kau aku kembalikan bekerja menjadi office girl di perusahaanku kembali. Ujar Arya sambil menyantap makanan yang ia beli dari luar. Jadi, saya kembali bekerja pada pekerjaan saya yang dulu. Tapi bukankah saya sudah mengundurkan diri dari perusahaan Anda, Tuan? Anda sendiri yang memecat saya, dan langsung menyetujuinya. Kalimat yang paling saya ingat dari Anda dulu, Anda mengatakan bahwa saya tidak boleh menginjakan kaki di perusahaan Anda lagi. Pungkas Dini menyindir Arya. Ya, bagaimana lagi nasi sudah menjadi bubur. Dan dipikir-pikir kau memiliki daya tarik di perusahaanku.
Jadi, daripada kau berdiam diri berleha-leha di rumahku seperti nyonya, lebih baik aku mempekerjakanmu di perusahaan. Baik, Tuan. Saya ingin bekerja lagi di sana. Di rumah ini tidak ada pekerjaan yang dapat saya lakukan. Saya juga merasa bosan di sini. Ujar Dini. Kau harus ingat, mungkin akan susah bagimu diterima oleh karyawan di sana. Kau pasti belum melupakan skandal palsu yang menimpa dirimu. Maka bersenanglah bekerja di sana. Menyeringai Arya seketika raut wajah Dini berubah cemas. Bagaimana? Apa kau yakin ingin bekerja kembali di perusahaanku? Tanya Arya mengejek. Apapun itu alasannya, saya akan tetap bekerja di sana, Tuan. Bagus. Ucap Arya disertai senyuman smirk dari sudut bibirnya. Tanpa Dini ketahui, jika dia sudah masuk ke dalam perangkap yang dipasang Arya. Dan sebentar lagi, ia akan semakin masuk terjerumus dalam perangkapnya. Esok harinya, di perusahaan AMB Pratama Group. Lihat, itu kan Dini wanita itu. Kenapa dia bisa ada di sini bersama Presdir Arya? Bincang karyawan. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba Presdir Arya datang bersama wanita yang sudah merusaknya? Bicara karyawan berbisik. Harap diam dan berkumpul semuanya. Teriak Arya yang akan memberi pengumuman. Seketika semua karyawan berkumpul mengelilingi Arya dan Dini. Aku ingin memberikan informasi pada kalian. Untuk saat ini dan seterusnya kita kedatangan pegawai baru yang akan menjadi bagian dari perusahaan kita. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan wanita yang ada di sampingku. Sehingga aku tidak perlu lelah mengenalkannya lagi pada kalian. Aku hanya akan memberitahu jika dia akan kembali bekerja di perusahaan ini. Ujar Arya membuat semua orang terkejut. Kenapa bisa begitu? Apakah wanita itu mencoba menggoda Presdir Arya kembali agar dia bisa mendapatkan pekerjaan lagi? Aku tidak bisa menebak sikap wanita itu. Bisik para karyawan yang saling menggunjing. Jangan berbisik di hadapanku. Aku peringatkan kalian untuk memperlakukan pegawaiku satu ini dengan baik. Jangan pernah kalian menggunjing wanita ini. Ujar Arya. Baik, Presdir. Jawab serentak para karyawan. Dan untukmu, kau sudah mulai bisa bekerja sekarang ke tempatmu yang dulu. Kau bisa memulai pekerjaanmu. Baik, Tuan. Ucap gugup Dini. XX, kenapa kau bisa kembali bekerja ke perusahaan ini? Kau menggunakan ilmu hitam ya, untuk kembali ke sini. Kau tidak tahu malu ya, sudah terkena skandal malah semakin berani tampil di publik. Ucap Sasa mengganggu Dini yang sedang membuat minuman. Dini hanya diam menghiraukan perkataan Sasa yang menggunjingnya. Ternyata setelah terkena skandal yang belum menemukan titik terang. Selama ini kau sudah tuli rupanya. Ketus Sasa kejam. Maaf permisi. Ucap pesimis Dini membawa nampan yang di atasnya terdapat 6 cangkir berisi minuman kopi dan teh. Dasar wanita XX, Sasa menjulurkan kakinya menghadang Dini melangkah, sehingga kaki Dini terkait sampai terhuyung jatuh bersamaan dengan nampannya sampai gelas itu pecah praang. Suara pecahan itu terdengar sampai keluar dapur. Pecahan gelas berhamburan kemana-mana. Dan sedikit menyayat telapak tangan Dini yang ikut terjatuh bersamaan di atas pecahan. Ups. Maaf. Aku sengaja. Terkekeh Sasa tertawa dengan terpingkal-pingkal. Dengan menahan sesak di dada, Dini berusaha bangkit dari jatuhnya. Maka dari itu kau jangan bermain-main denganku jika tidak ingin menerima akibatnya. Ketus Sasa. Sifatnya sama seperti iblis, 11-12 mirip seperti Arya. Tidak khayal jika saja mereka berjodoh menjadi sepasang suami istri, mereka akan menjadi pasangan serasi. Coba lihat. Ops. Tanganmu ternyata terluka. Memegang tangan Dini menatapnya dengan meledek. Matanya membidik cincin safir yang melingkar di jari manis tangan kanan Dini. Tunggu,
Apa yang kau kenakan di jarimu ini? Apakah kau memakai cincin? Terlihatnya cincin ini bukanlah sembarang cincin biasa, harganya pasti sangat mahal. Apakah kau sudah menggoda sugar daddy untuk membelikanmu cincin ini? Oh, atau kau sudah menikah dengan sugar daddy-mu itu? Lepaskan tanganku. Dini menarik kasar tangannya dari tangan Sasa yang curiga sampai menggenggamnya. Orang yang memakai cincin tidak harus selalu membuktikan bahwa dia sudah menikah. Anak bayi yang baru lahir saja sudah dipakaikan cincin di jarinya. Kecam Dini cukup berani menghardik Sasa. Benarkah? Aku bukan mempermasalahkan orang memakai cincin. Tapi kau miskin, kau tidak akan mampu hanya membeli cincin seharga 1 juta. Cincin ini terlihat sangat mahal. Menurut psikologi bisa saja seseorang berbohong untuk menyembunyikan kenyataan dari orang lain. Bisa saja perkataanmu itu tidak benar dan hanya untuk menutupi kenyataan yang kau sembunyikan. Ujar Sasa tidak ingin kalah. Apalagi cincinmu itu dipasang di jari manis tangan kananmu. Semua orang yang melihatnya akan memahami arti cincin di jari itu. Karena masyarakat sudah percaya akan hal itu. Lanjutnya, Dini menelan salivannya dengan kasar. Bagaimana lagi ia harus menyembunyikan kenyataan? Lawannya kali ini cukup pintar tidak bisa untuk dikelabui. Bab 70. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Teriak Arya melerai keributan antara Dini dan Sasa. Nyali Sasa yang awalnya begitu angkuh menggunjing Dini, menjadi ciut saat Arya datang melihat situasi kondisi dapur yang berantakan dengan pecahan gelas berhamburan di lantai. Sekilas Arya melirik ke arah Dini, untuk mencari jawaban. Namun, Dini sama sekali tidak menyadarinya, ia tetap menundukkan pandangan. Kenapa kalian diam? Selama perjalanan menuju kemari, keributan kalian sampai terdengar keluar. Kalian pikir ini adalah pengadilan tempat saling melontarkan perdebatan? Marah Arya. Maafkan saya, Presdir. Ucap Sasa melemah tidak berani menatap Arya. Aku tidak butuh maaf darimu. Ini saatnya jam kerja. Bukannya bekerja, kalian malah membuat keributan sampai merusak fasilitas di perusahaanku. Berapa banyak gelas yang kau pecahkan? Hardik Arya. Kesalahan ini bukan saya yang melakukannya, Presdir. Tapi Dinilah yang memecahkan gelas ini. Ujar Sasa yang tidak tahu malu menuduh sembarangan orang. Arya sudah meremang, ia sudah menyadari hal itu sejak awal jika Dinilah yang memecahkan gelas itu. Dia hanya ingin memperkeruh keadaan semakin rumit, agar membuat Dini semakin tersudutkan. Di hadapan semua orang, Arya menarik tangan Dini dengan kasar membawanya pergi dari sana, menuju suatu ruangan yang sepi jauh dari pandangan seseorang. Terdapat di ruangan yang sepi tidak terpakai dengan menutupnya rapat dari dalam. Arya mendorong kasar Dini sampai terpental dan memojok di dinding. Baru saja 1 hari masuk kerja, kau sudah membuat keributan sampai merusak fasilitasku. Apa kau tidak tahu jika gelas itu harganya mahal, kau tidak akan mampu mengganti rugi sampai seumur hidupmu? Marah Arya dengan geram. Saya benar-benar tidak melakukan hal itu dengan sengaja, Tuan. Saat saya ingin mengantarkan minuman untuk karyawan, tapi Sasa menjulurkan kakinya di hadapan saya sampai saya terjatuh. Ucap Dini menahan sakit di telapak tangannya karena butiran pecahan gelas yang pecah itu menusuk telapak tangannya. Jika saja kau lebih berhati-hati, kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Kau saja yang tidak becus bekerja dan bisanya hanya menangis dan menangis jika dibentak. Hardik Arya. Dini hanya berdiam menerima amarah dari Arya. Tadi Sasa sempat melihat cincin yang saya kenakan. Dia juga sempat berspekulasi jika saya sudah menikah. Alasan perdebatan ini terjadi karena saya berusaha membela diri. Ujar Dini. Sebenarnya kau tidak pantas memakai cincin itu. Aku sudah membuat keputusan yang salah menjadikan cincin ini sebagai cincin pernikahan.
Suatu kebodohan yang pertama aku lakukan di dunia ini, tidak melihat siapa yang akan kunikahi. Ketus Arya. Lalu, apa susahnya kau melepaskan cincin itu? Apakah kau bangga ingin menunjukkan cincin itu pada semua orang? Lanjut hardiknya lagi. Saat pagi sebelum berangkat, saya mencoba untuk melepaskan cincin ini. Namun, cincinnya sama sekali tidak bisa dilepas. Alasan: tidak akan ada perubahan dengan ukuran cincin itu di jari manapun tergantung jika pemakainya bertambah berat badan. Kau itu kurus kekurangan gizi, tubuhmu tidak pantas untuk dipandang. Bagaimana mungkin dalam jangka waktu 1 bulan dimanja oleh ibuku tubuhmu mulai besar? Aku pikir kau sengaja memakai lem kulit agar cincinmu itu terus melekat di jarimu. Hardik kejam Arya lagi. Maafkan saya, Tuan. Tapi cincin ini memang benar-benar tidak bisa lepas dari jari saya. Ujar Dini dengan nada yang bergeming. Maaf, maaf, dan maaf. Kata itu terus yang aku bosan dengar dari orang yang rendahan seperti dirimu. Tidak ada masalah yang dapat diselesaikan dengan hanya kata maaf. Untuk menebus kesalahanmu kali ini, saat pulang nanti kau tidur di luar rumahku. Ucap Arya. Dini menutup matanya menerima hukuman dari Arya dengan sepenuh hati. Ingin menolak pun dia tidak akan pernah bisa melawan kehendak Arya. Sekarang kau bersihkan pecahan itu, dan antarkan aku teh chamomile ke ruanganku. Ucap Arya, baik, Tuan. Ucap Dini. Setelah selesai membereskan pecahan gelas di dapur, Dini mengerjakan pekerjaannya kembali dengan membuatkan minuman baru untuk karyawan. Hari pertama bekerja, Dini sangat sibuk dengan tugasnya. Selain itu, ia sampai harus mengerjakan tugas milik orang lain juga yakni rekannya yang tidak bertanggung jawab.